Baik, Bapak-Bapak, hadirin sekalian, kita akan masih melanjutkan diskusi di sidang polemik pada malam hari ini. Dengan ini skor saya cabut kembali. Oke. Silakan dilanjutkan, Bung Latif. Baik, saya ke Pak Joni. Pak Joni tadi kata Bung Arif, ada rantai yang sangat panjang. Mulai dari peternak sampai kemudian ke rumah potong, dari rumah potong sampai ke pasar. Apa memang begitu pengalaman yang Pak Joni hadapi? Saya kira iya ya. Kalau kita menjual sapi hidup ya. Jadi kalau sapi hidup, kalau dari feedlotter hanya satu layer gitu ya. Jadi feedlotter jual ke jagal. Nah, jagal ke hilir ini yang panjang. Jadi jagal nanti ada pedagang besar lagi, pedagang besar ada lagi kaki kedua, baru ke lapak gitu kan. Nah, ini rantai-rantai ini kan juga mengambil margin di situ gitu kan. Tapi kalau sapi lokal memang saya pikir ya dari peternak mau masuk pasar hewan itu memang panjang sekali rantainya. Nah, di pasar hewan itulah nanti ada pedagang lagi kan, pedagang antar pulau, pedagang pengumpul gitu kan. Ini memang panjang gitu panjang kan. Sekali. Ya. Oke. Saya ke Pak Mulatno sebentar. Pak Mulatno, apakah nanti dengan sistem peternak berjamaah itu kemudian rantai ini bisa diputus? Harapan saya seperti itu dan saya tidak memutus tapi terputus nanti. Terputus. Nggak ada niat memutus. Saya hanya niat bagaimana peternak-peternak saya itu betul-betul bisa berbisnis secara benar. Oke. Tapi harus berjamaah karena setiap orang itu punya 2 ekor, 3 ekor. Kalau 2-3 ekor gampang dipengaruhi oleh... Ya iya, sekarang kalau dia sendiri-sendiri ya orang jual ngadu-ngadu kan enak Pak. Gitu. Baik, oke. Pak Chandra, apakah Anda di KPPU menemukan juga di dalam mata rantai ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi? Ya, karena mereka yang punya modal ya, punya modal mereka tentu bisa menentukan harga. Seperti kita kasusnya kalau kita ke yang lain yang lebih panjang lagi ayam misalnya. Ayam itu kan apa bedanya dengan sapi dalam kasus ayam ini? Kalau ayam juga lebih panjang lagi. Misalnya ayam itu kan dari ada posko, kemudian ada broker, ada bandar, ada RPA-nya juga, kemudian ada bakul, baru dia sampai ke pedagang. Itu panjang sekali. Nah, pedagang itu mereka tidak bisa menentukan harga. Tapi yang menentukan harga itu di posko. Posko yang kita heran itu adalah stok ayam. Begitu melimpahnya, harga dari peternak itu 15 sampai 18 ribu katakan. Terus kemudian harga di Thailand, Malaysia itu rata-rata 25 ribu. Tapi di sini bisa sampai 2 kali lipat, 35-40 ribu. Nah, yang menentukan itu adalah di posko itu. Posko itu milik siapa? Dikendalikan oleh perusahaan terintegrasi. 2 perusahaan raksasa itu menguasai hampir 70%. Dari hulu ke hilir. Ini kesalahan rejim sebelumnya, undang-undangnya membolehkan. Yang sekarang tantangannya adalah bagaimana undang-undang itu direvisi agar struktur pasar itu tadi itu dikatakan bagaimana pemerintah betul-betul mereformasi struktur pasar itu. Artinya ketika sapi kita gampang melihat persoalannya, pasokan kurang, permintaan tinggi, harga naik. Ayam berlebih. Kenapa harga naiknya? Nah, itu yang menentukan harga tadi di posko itu. Kan seenaknya mereka menentukan harga. Sedangkan peternak itu hanya mandiri itu tidak kurang dari 10%. Yang masih survive mandiri. Yang lain itu harus terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan raksasa tadi. Nah, di posko mereka menentukan mau ditentukan berapa kan terserah mereka. Sehingga pada level pedagangnya akhirnya pedagangnya untungnya sedikit barangkali. Tapi yang rantai tadi dari peternak hanya 15 sampai 18 ribu, tapi sampai ke pasar bisa konsumen akhir bisa beli 35 sampai 45 ribu. Rantai distribusi itu pemerintah bisa mengatasinya? Harus bisa. Ya kalau pemerintah nggak bisa hadir, ya sekarang harus hadir. Sekarang. Pak Wahyu, ada langkah untuk mengatasi itu? Ya, sebetulnya ini kan langkah-langkah yang dimulai dari sekarang dan ke depan memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk barangkali memfungsikan peran pemerintah melalui badan-badan yang ditunjuk atau BUMN yang ditunjuk agar terjadi kestabilan baru. Yang dimaksudkan tadi Pak Arif, keinginan Presiden itu kan bagaimana ada kestabilan harga yang baru. Dan kami yakin itu bisa. Walaupun mungkin nanti perlu ada diskusi yang lebih panjang antara daging impor yang masuk dengan peternak rakyat misalnya, karena saya tahu pasti Pak Mulatno juga akan berkomentar tentang bagaimana harga 80.000 di tingkat peternak rakyat. Artinya dari sapi
peternakan rakyat. Ini akan ada diskusi yang lebih panjang barangkali ke depan. Tapi setidaknya kalau sekarang ada kestabilan baru dengan fungsi pemerintah, dengan lembaga pemerintah yang hadir memiliki ketersediaan, memiliki stok, itu berarti akan lebih menjamin harga terkendali dan pasokan tersedia. Oke, dalam menyediakan pasokan di pasar itu yang lebih berperan besar itu siapa? Pemerintah atau swasta yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi? Kalau hari ini memang sebagian besar perusahaan swasta mengendalikan peredaran termasuk daging sapi. Bukan hanya daging sapi, barangkali bahan pangan pokok lain itu juga lebih banyak dikuasai oleh swasta. Persentasenya? Oh, itu kalau dibicara persentase mungkin 99% itu swasta. Swasta. Dan karena itu sebetulnya tidak muluk-muluk, seandainya saja pemerintah menguasai 20 atau 30% saja dari kebutuhan masyarakat dikuasai oleh negara melalui badan yang ditunjuk, kemudian ketersediaannya cukup, insya Allah ini akan cukup mengendalikan. Karena sekali lagi jangan berpikiran kalau nanti diperankan Bulog maka semuanya harus oleh Bulog, tidak. Hanya berapa persen saja yang dihitung nanti cukup. Kalau hitungan kami mungkin 30% saja sudah cukup dahsyat untuk mengguyur pasar sehingga ketika terjadi kenaikan itu akan diredam. Kenaikan akan diredam. Hari ini misalnya boleh ditanya para pedagang ketika memasuki bulan puasa, tahun lalu harganya bergejolak. Tapi ketika pemerintah menugaskan Bulog menjelang seminggu sebelum puasa, alhamdulillah harga tidak bergejolak. Pak Joni tahulah seperti apa pergerakan harga menjelang puasa tahun ini. Gimana saya Pak Chandra? mengatakan neraca kebutuhan itu sapi, misalnya daging sapi ini belum jelas. Karena masing-masing menggunakan asumsi yang berbeda. Kementerian Pertanian misalnya menggunakan angka 1,75. Sebenarnya instansi lain menggunakan 2,61. Sehingga ini nggak jelas. Yang masuk ke presiden datanya siapa? Nah, saya nggak tahu lah, saya bukan di kabinet. Artinya ini harus jelas juga. Kalau enggak nanti proyeksi kebutuhan dan kebolehan untuk sisanya import itu berapa menjadi tidak jelas. Pak Bulatno, data siapa yang masuk ke presiden tentang kebutuhan dan pasokan? Saya nggak tahu Pak, data siapa nggak tahu. Tapi yang jelas masalah data sudah menjadi pembicaraan umum lah. Bicara umum bahwa selalu beda-beda. Terlalu banyak data. Makanya Pak, kami nggak berkomentar soal itu. Pada ayam pun kita juga akan konsolidasikan peternak-peternak kecil itu. Ternyata ayam yang merupakan industri biologis yang bisa dipredik betul. Ayam ini ayam industri Pak. Umurnya, kapan panennya, beratnya berapa, semua bisa dipredik Pak. Dengan kesalahan yang kecil sekali. Itu pun salah ngitung juga Pak. Kalau nggak salah ngitung, orang menghitung, itu nggak ada yang saling percaya Pak. Nah ini kan nggak benar ini. Nah makanya kami akan konsolidasikan juga. Terus terang kami dapat kritikan dari Pak Chandra ke PPU, introspeksi. Dan data menjadi vital itu, mutlak. Sehingga nanti siapapun nggak bisa mengklaim bahwa ini benar, nggak ada. Satu data kita gunakan sama-sama. Dan saya banyak belajar sekali dari komentar-komentar dari KPPU yang begitu detail seperti itu. Dan kami terima kasih dari orang yang di bidang budidaya. Tentu saja itu menjadi sangat penting bagi kami. Satu lagi Pak, terkait ini kan masalah daging ini kan untuk sementara dipenuhi dengan impor. Satu yang ini akan kejadian pertama adalah impornya itu impor karkas Pak. Karkas segar. Karkas segar itu adalah bukan daging tok, tadi sebenarnya sapi utuh, dipotong kepalanya, kakinya, jeroannya diambil, nah itu kemudian dikirim sini. Sehingga sampai di sini itu baru si penjual daging nanti memilah-milah. Dan memilah-milah daging dalam karkas itu profesional. Ini teknologi Pak. Sehingga mengimpor karkas itu tidak sekedar jualan, tetapi di situ ada transfer teknologi. Harus ada bagaimana ini namanya boning. Ada juga lagi cara mengemas bagaimana, cara menata gimana, cara membagi-bagi gimana. Ini teknologi Pak. Nah ini pelan-pelan masyarakat kita kasih tahu dan nanti ke depan para pemotong di sini pun juga akan banyak belajar di situ Pak. Baik. Data banyak sekali yang masuk ke presiden berbeda-beda semuanya. Kasian Bapak Presiden ketika mengambil satu sikap ternyata data yang diambil tidak sesuai dengan data lapangan. Ya kalau informasi kan bisa datang dari mana saja ke Pak Presiden ya. Yang pasti bahwa kita udah sepakat data dasar yang kita pakai itu datangnya dari Badan Pusat Statistik. BPS ya. Itu satu.
Nah kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwa di Jerman tuh nggak ada bulog gitu ya, tetapi harga relatif stabil, inflasi bahan makanannya terkendali gitu. Kita bisa mengatakan itu kontinen. Kita berada di wilayah arkipelago, di kepulauan, sehingga mungkin butuh badan penyangga gitu ya. Oke, itu bisa kita terima dengan baik ya, maka kemudian diberikan kepercayaan kepada Badan Urusan Logistik untuk menjadi menjaga stabilitas pangan. Nah, menurut pandangan kami ke depan ya, sebenarnya yang paling penting sebenarnya adalah membentuk struktur pasar yang sehat. Itu yang paling penting. Bulog nanti suatu ketika bisa juga menjadi bagian daripada sebuah ketidaksehatan pasar gitu. Ya. Bagian penyembuh. Ya bagian juga yang yang tidak menyelesaikan persoalan. Bisa terjadi ya seperti itu gitu ya. Karena dia monopoli segala macam. Kan belum lagi kadang-kadang Bulog kan nggak impor sendiri, dia kerjasama juga dengan pihak ketiga gitu ya. Maka kemudian ini kan hal-hal yang seperti, jadi yang paling penting itu sebenarnya membentuk struktur pasar yang sehat gitu, yang fair, yang berlaku adil kepada seluruh pelaku-pelaku pasar yang bergerak misalnya di bidang peternakan, katakanlah misalnya sapi. Nah kemudian yang ketiga terkait dengan impor yang karkas sekarang, sebenarnya kalau kita lihat gitu ya di pasar-pasar tradisional transfer of technology itu sudah terjadi ya, bukan hal yang sulit ya bagi para penjual daging memilah yang mana lemak, yang mana bone gitu ya, yang mana daging as dan seterusnya gitu. Jadi ini sebenarnya udah berjalan kok. Kita lihat di beberapa pasar-pasar tradisional ketika itu datang misalnya dari rumah potong hewan. Jadi tidak terlalu sulit juga untuk menerobos ataupun menyelesaikan persoalan importasi yang sekarang dalam bentuk karkas ya, dalam bentuk utuh tadi katakanlah misalnya seperti itu. Yang pasti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, pertama kita harapkan Bulog dapat mengendalikan proses ini secara sustain gitu ya, tetapi bukan kemudian menjadi bagian daripada persoalan ke depan gitu ya, karena ada persoalan permodalan juga di sini, mintanya APBN terus gitu, mintanya penyertaan modal terus dalam kerangka untuk stabilisasi harga pangan. Menurut saya itu nggak sehat kemudian. Baik. Gitu, saya rasa itu. Tadi itu maksud saya teknologi memang betul Pak. Artinya kalau kita karkas yang diimpor, itu artinya ada persaingan profesional di situ. Kalau kita hanya ngimpor daging sudah jadi, kita tidak profesional. Nggak ada, artinya kita ngimpor sampah aja. Tinggal jual-jual aja. Tinggal makan aja. Tapi kalau karkas kan ada mana yang profesional, itulah yang bisa kita Baik, sepertinya kita harus istirahat dulu Bapak-bapak ya. Saking serunya jadi kita lupa waktu gitu. Bicara soal pasar sehat sebetulnya tidak terlepas dari persoalan rupiah. Rupiah inilah yang membuat orang menjadi pecah. Rupiah ini juga yang membuat orang menjadi susah. Seperti sebuah lagu Bung Latif, Bapak-bapak. Sering karena rupiah saudara jadi pecah. Kalau tidak ada rupiah rakyat menjadi susah. Baik, kita harus istirahat dulu, dengan ini sidang Seskors. Sebentar.